teman-teman, apa kabar? Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, hari ini Nyai mau mengupas tuntas sesuatu yang ganjil yang terjadi kepada pembagian kompensasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI atas perintah Gubernur DKI yang bernama Anies Baswedan. Nah, teman-teman, Nyai ini udah belanja sesuai dari yang ada di foto ya. Yang ada di foto, oke? Nah, ini ya kan? Nah, lalu Nyai mau mengkritisi bahwa instruksi dari presiden itu setiap kepala keluarga itu diberikan 600.000 kepada setiap warga masyarakat. Karena itu terdampak dari COVID-19 ya. Nah, teman-teman, Nyai ini sudah belanja ya, ini Nyai belanja. Nah, ya ini Nyai belanja. Bentar ya nih. Ini Nyai sudah ada belanja, ada gula, ada sabun ya, sabun. Ada sarden, ada minyak goreng sesuai gambar. Ada biskuit. Ada beras 5 kilo dan Nyai punya banyak masker kain. Oke, tuh. Masih ada lagi. Ya, Nyai punya stok banyak banget masker kain yang akan Nyai bagi-bagikan gratis, bukan kompensasi. Ini mah memang Nyai mau berikan ya. Nah, teman-teman, Nyai mau mempreteli satu-satu harganya ya. Harga ini tadi Nyai belanja. Ini biskuit harganya 6.500 kali 2 ya. Sabun ini harganya 4.500 kali 2. Botan harganya 8.400 kali 2. Ini harganya 15.000 satu. Gula harganya 25.000. Lalu beras 5 kilo harganya 61.000. Berarti kalau ditotalin tadinya belanja semua ini ya, sekitar 140.000 ya, karena Nyai ada menambah yang lain yang tidak ada dalam gambar tersebut. Nah, instruksi dari presiden itu memberikan 600.000. Kalau seumpamanya sembako ini hanya berjumlah segini, itu tidak sampai 200.000 ya, tidak sampai 200.000. Berarti masih banyak kelebihan uang yang harusnya diberikan kepada warga masyarakat. Kalau seumpamanya 600.000, kalau belanja ini aja nggak sampai 200.000, berarti uang masyarakat tuh masih ada sisa 400.000 lagi, kurang lebih segitu ya. Lalu katanya ada uang tunai 150.000. Oke, kita taruhlah belanja ini sekitar 200.000 aja, kita genapin karena ada dikasih masker juga 2 lembar. Berarti taruhlah masker itu satu lembarnya itu 5.000 ya, kalau dibelinya satuan ya. Kan Nyai nggak tahu harga satuan karena Nyai selalu belinya yang banyak gitu. Nah, lalu kalau seumpamanya ditambah 200.000 tambah 150.000, berarti totalnya 350.000. Berarti uangnya masih ada. Masih banyak sekali. Bayangkan saja teman-teman, masih ada 250.000 lagi. Kemana uang itu? Itu kan hak rakyat ya, hak rakyat. Karena apa? Masyarakat ini terdampak sekali kondisi penyebaran COVID-19. Tiba-tiba hanya mendapatkan jumlah sembako segini. Bukan tidak bersyukur, cuman ini di luar, jauh dari yang sesuai yang diperintahkan oleh presiden. Tapi implementasinya itu sangat jauh sekali. Ya, Nyai bukan mau usil, enggak. Nah, Nyai akan membacakan sebuah pasal di Undang-Undang 2, pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Ini Nyai bacakan ya. 1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya korporasi itu satu lembaga atau kelompok ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar.
dalam hal tindak pidana korupsi apabila itu terjadi dalam keadaan bencana alam, ya, negara mengalami suatu bencana, maka itu bisa dipidana hukuman mati. Kondisi saat ini negara kita dalam keadaan mengalami sebuah musibah. Berarti nomor 2 ya. Jadi pasal 2 Undang-Undang Tipikor ayat 1 ya, dalam hal tindak pidana korupsi bagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, jadi apabila terbukti adanya ketidakjujuran dalam pembagian kompensasi kepada masyarakat ini, Nyai mau bertanya kepada siapa kita bertanya dan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Karena udah pasti kalau kita tanya sama si Anies pasti nyalain anak buah dia karena dia nggak pernah salah, ya kan? Dia mah nggak pernah salah, dia akan nyalain anak buahnya, atau dia bisa jangan-jangan bisa nyalahin penjual atau pedagang ini, atau dia bisa menyalahkan corona. Soalnya dia ini selalu mengatakan dia nggak salah dan dia nggak tahu. Biasa, itu manusia suka cuci tangan. Nah, Nyai berharap Presiden segera menginstruksikan kepada KPK dan kepolisian untuk mengawal pembagian kompensasi kepada masyarakat, terutama warga DKI ya. Warga DKI itu ada 10,57 juta jiwa. Bayangkan kalau seumpamanya terjadi selisih yang tadinya disebutkan ada selisih 250.000 dikali 10,57 juta jiwa. Berapa uang yang tidak diberikan kepada masyarakat. Dan uang itu lari kemana? Masuk kantong siapa? Dan dibagi kepada siapa? Apa kepada yang selama ini menjadi pendamping-pendampingnya, preman-preman yang mendampinginya? Atau manusia munafik yang selama ini teriak-teriak bela agama? Astagfirullahaladzim. Apabila ini memang terjadi pelanggaran hukum, ya, ini orang luar biasa biadab, sangat biadab sekali. Dalam kondisi negara dapat musibah masih saja mencari proyek memperkaya diri sendiri. Jadi Nyai berharap Presiden segera menginstruksikan kepada KPK, dan KPK harus bersikap profesional ya, karena bagaimanapun masih ada si Novel Baswedan di KPK itu, pasti dia akan bela si Anies. Ya, nah jadi Nyai akan minta kepada Presiden langsung melakukan pengawasan, ya, menginstruksikan kepada KPK untuk melakukan pengawasan pembagian kompensasi kepada masyarakat ini, karena ini nggak boleh diselewengkan. Ini hak rakyat. Ini luar biasa, udah menyalahi ini banget ini. Ini yang namanya kita bisa bilang ini sudah melanggar pri kemanusiaan. Kalau ada yang berteriak-teriak tidak punya rasa kemanusiaan, inilah orang-orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat negara kena musibah bencana wabah COVID-19, ada orang yang mencari keuntungan di balik ini semua. Nyai berharap Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebenaran di atas kebenaran di negara ini dan segera musibah ini selesai. Dan siapa saja orang-orang yang berani mencari proyek memakan hak rakyat itu segera mendapat azab yang setimpal dan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kau Anies Baswedan, sebagai gubernur kau paling bertanggung jawab ke dalam hal ini. Ingat itu Anies Baswedan. Jangan kau selalu cuci tangan dan ngeles seperti selama ini yang kau lakukan ya. Ini gara-gara Nyai emosi sama si Anies ini, jadi Nyai blebet-blebet kalau ngomong. Memang kayak gitulah, karena kalau emosi biasa kita nggak ini ya. Tapi oke teman-teman, semoga musibah ini segera berlalu di negeri kita. Dan tetap selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker. Jangan lupa selalu minum vitamin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.